Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga pembatas dan pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatiannya ekstra terhadap masalah salat. Beliau SAW memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui berbagai keistimewaan orang yang melaksanakan salat. Di antara keistimewaan itu, yang pertama, bahwasanya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal?" Qal, "As-salatu liwaqtiha." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Keistimewaan ketiga, bahwasanya salat itu bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Salat fardu yang 5 itu seperti sebuah sungai yang mengalir airnya melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Kemudian keistimewaan yang keempat, salat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Fadilah yang kelima, bahwasanya salat itu adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwa suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang salat. Lalu beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. "Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga salatnya itu, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Fadilah yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan menghapuskan dosa disebabkan salat. Ini berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Thauban radhiyallahu anhu, "Alaika bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud,
karena engkau tidaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu. Fadilah yang ketujuh, bahwasanya sholat termasuk faktor yang terbesar yang menyebabkan seorang itu masuk surga dan bisa menemani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan air wudu dan keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu beliau bersabda kepadaku, "Sal, mintalah." Faqultu, maka aku berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga. Qal au ghaira dhalik. Beliau bersabda, atau ada permintaan selain itu? Qultu huwa dhak. Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Qal fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Fadilah yang ke-8, bahwasanya orang yang berjalan menuju sholat ia akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapus kesalahan dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Fadilah yang ke-9, orang yang sholat itu dianggap dia bertamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha, addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. An-nuzul maksudnya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika tamu itu datang. Fadilah yang terakhir, bahwasanya dengan salat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa di antara salat yang satu ke salat yang berikutnya. Dijelaskan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha." Tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, lalu ia mengerjakan salat, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengerjakan salat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat kelak. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.